Iya Pak, terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu. Memang ini belum ada undangan resminya Pak ya. Kami kan masih apa istilahnya, nanti kita buatkan undangannya. Jadi Bapak dasar khawatir nanti itu undangan nih gitu ya. Jadi kita tetap buat undangan. Kemarin memang Bu dengan Ibu ya, Bu Eni ya. Jadi kita undang dulu, nanti undangannya disusul. Jadi nanti Bapak bisa menjelaskan dari perwakilan ini, saya harapkan bisa menjelaskan ke yang lain. Jadi sudah nggak ada diulang-ulang lagi. Jadi ini nanti ada kebijakan dari pemerintah kota yang seperti ini ya. Nanti kita di sini nanti istilahnya sama-sama memecahkan masalah ya. Nggak ada menang-menangan Pak ya. Ini apa namanya harus bangun seperti ini, mendesak pengembang seperti ini. Toh Bapak juga kan di dalamnya pengembang ini toh sebetulnya ya. Jadi kita nanti memecahkan masalah bagaimana supaya tidak ada istilahnya di situ banjir ya Pak. Nah sebelum saya melanjutkan ini saya tanya, kan ini kan udah hujan Pak, hujannya udah istilahnya intensitasnya udah agak lumayan tinggi. Terus kemarin hari Senin itu memang ada puncak dari pasang laut. Nah, itu saya tanya kemarin ada masalah nggak di tempatnya Bapak Ibu di lokasi itu? Hari Senin tanggal 4 Pak ya. Tanggal 4 jelas ada Pak. Mungkin saya bisa nyajikan juga foto-foto situasinya. Ya. Saya nyalakan ini ya. Proyektornya saya. Nah, nyalakan dulu, nanti saya mau ngomong dulu. Jadi sambil dinyalakan jadi ini nanti apa? Setelah ini nanti pertama alurnya gini aja, kami akan jelaskan catchment ya, catchment di kawasan Bapak ini masuk catchment apa. Jadi sopo Mas Andi tak? Hah? Cek ojo melo aku cek ngenteni rapi. Kamu melo rapat iki sik ae. Jadi gini Pak, jadi saya jelaskan dulu, perlu kami jelaskan dulu bahwa kami untuk merencanakan sistem drainase kawasan itu ada acuannya, yaitu pemerintah kota itu punya SDMP, Surabaya Drainage Master Plan 2000 ya, itu kita punya itu. Jadi semuanya mengacu ke situ, termasuk nanti SDMP dan turunannya. Dan ada turunannya ke bawah, itu ada kajian-kajiannya ada. Jadi yang belum diakomodir di SDMP, itu kan dia skalanya kayak master plan besar. Nah, di bawahnya itu ada namanya kajian-kajian turunan dari SDMP seperti sistem jaringan drainase tersier (SJDT). Nah, SJDT itu sudah detail, termasuk di lingkup kawasan perumahan sudah detail. Itu kita tiap tahun kita update, ada istilahnya updating SJDT atau membuat SJDT itu banyak sekali di seluruh Surabaya. Itu kita buat tiap subrayon ya Pak, subrayon subsistem itu yang buat pemerintah kota, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Kota. Jadi kita tinggal ambil saja, kita buat pelayanan, termasuk pelayanan pada masyarakat, termasuk membuat rekom drainase. Kalau nggak ada di SDMP maupun SJDT, kami akan panggil narasumber, orang yang berkompeten. Jadi kita nggak asal-asalan narik garis dari sini ke sini, lebarkan sungai ini, buat pompa di sini. Itu kita nggak asal-asalan. Itu kita panggil narasumber yang kompeten dari ITS misalnya. Teman-teman ini di backup dari ITS, dari lab apa ya? Hidro ya, buang dan sudah konco-konco ini ya. Itu kita minta bantuan. Kalau memang kita kesulitan kita minta bantuan. Tapi kalau memang enggak masalah, teman-teman ini sudah ekspor ya, dia sudah tahu lapangan situ. Nah, kami juga ada nanti teman istilahnya masukan dari rayon. Rayon itu yang orang yang petugas yang mengontrol lapangan di rayon-rayon yang telah ditentukan. Kita punya 5 rayon. Jadi ada rayon di pusat, pokoknya 5 rayon. Nah, kebetulan ini orangnya sebenarnya saya datangkan cuman
cuman dia nggak mungkin hujan ya, nggak apa-apa terlambat nanti tapi teman-teman sudah ada yang mewakili. Jadi nanti itu ada rayon-rayon yang akan menghandle itu semua. Jadi intinya tapi nanti dan terakhir kita juga butuh masukan dari masyarakat, ini informasi dari masyarakat. Ya, itu pasti informasi masyarakat. Dari informasi, oh sini banjir lah itu loh, itu bisa dipegangan kami untuk perencanaan. Ya, itu tidak menutup itu. Nah, untuk masalah yang Bapak Ibu hadapi sekarang ini, memang kemarin kita tidak hadir Pak. Memang tidak hadir ya, diundang nggak teko, bukannya kita itu enggak. Masalahnya kan saya baca memang, oh ini masalahnya di dalam sendiri gitu loh, lingkupnya sendiri, bukan dari luar gitu loh. Mungkin bisa selesaikan sendiri, tapi kalau nggak bisa ya pasti nanti kita mediasi, kita panggil. Nanti kalau Bapak Ibu memang ingin tahu kebijakan kami ya monggo nanti bisa sharing dengan kita. Cuman rekom drainase itu memang sudah dari istilahnya sudah dari hasil kajian dari kami Pak. Nah nanti kalau tidak menutup nanti ada tambahan-tambahan, kita tidak masalah. Ya, ada tambahan apa-apa, asal tidak juga memberatkan dari pengembang juga gitu loh. Ya, apapun pengembang itu juga istilahnya apa ya, dia bisnis ada bisnis oriented juga kan ya. Mesti kalau ya lalapo betul mulai kalau untungnya ya lah. Kalau dibebani gini dan semua dibebankan ke dia nggak akan mau. Pasti ada beban yang ditanggung oleh pemerintah kota. Nah itu nanti monggo nanti dibicarakan dengan kita. Enaknya gimana? Kita dijelaskan dulu aja dari Pak Chandra ya apa nih rekom drainasenya gimana dulu coba ada gambar ya ada ini. Dijelaskan aja nggak apa-apa. Kan ini bapak ibu kan sudah tahu tuh lokasi ini gimana gambarannya, nanti ini biar bisa pakai ini langsung dijelaskan aja. Ngomong Pak Chandra. Arahan drainase yang kami keluarkan Pak untuk di perumahan Purimas itu dibagi, karena luas sekali ya Pak, itu dibagi beberapa kawasan-kawasan kecil lagi dari kawasan yang keseluruhan besar itu. Jadi mulai dari ini tanpa apartemen ya, tanpa apartemen. Jadi yang ruko di utara itu di depan itu sendiri itu ke utara. Terus kemudian sorry Pak, apartemen yang di apartemen yang utara sudah ada kan? Ya. Karena itu tersendiri sudah ada rekomnya. Iya. Jadi ruko-ruko yang di depan itu kawasan perdagangan itu larinya ke utara, ke depan Sungai Besar, Kebun Agung. Kemudian untuk yang Gianyar itu sebagian ada yang ke utara, ke depan. Jadi ikut ruko-ruko itu. Kemudian ada yang ke timur. Ke timur itu lewat belakang ya. Iya, belakang perbatasan pagar dengan UPN itu ya. Kemudian ke timur. Kemudian di yang sebelah barat ini Singaraja ya. Iya Pak, yang sebelah barat itu Singaraja. Oh ya. Residensi. Tapi masuk ke Kebun Agung. Singaraja itu Utara. ikut ke utara. Jadi dari pemisahnya sebenarnya jalan besar itu yang sebelah barat yang Singaraja itu ikut ke utara, ngelewatin apartemen itu terus ke utara, keluar ke Kebun Agung, sama seperti Gianyar. Kemudian yang Pecatu ini ke selatan, ikut masuk ke saluran yang Jimbaran itu, saluran yang di tengah itu yang terusannya dari masjid itu. Kemudian yang blok F ini Ubud itu ke timur juga sampai perbatasan dengan pagar panel itu
kemudian dia ada yang sebagian ke utara, ada sebagian yang ke selatan. Iya. Dan sebagian ke selatan, yang ke utara nanti ikut sama dianya. Oke. Kianya dari Ketomben. Kianya yang sisi Dianya dari sisi timur. timur. Iya. Kemudian yang blok G sama H itu dia memang sudah ada rekomnya, dia membuangnya ke selatan. Itu ada apa? Fosem yang di selatan itu yang baru Ininya utara atau selatan itu aja ya ini. Iya, Oke. utara sama selatan sama ke timur. Oh iya, kalau di Iya. timur. Jadi sebagai misalnya seperti itu Pak. Iya. Ya. Cukup Pak. Ya. Saya rasa cukup. Sementara itu dulu Pak ya. Kita diskusi. Nah ini Pak, nanti yang saya sampaikan ada yang dari Rayon ini Pak Andi yang dari Rayon yang mungkin nanti bisa membantu Pak Iya. menyelesaikan masalah ini. Dia tahu lokasi situ udah ininya dia, wilayahnya dia. Nanti kayak ono sing keliru, apa nanti bisa dikoreksi. Ya, wis. Jadi setelah ini monggo Bapak Oke. silakan dari warga mana duluannya. Iya, silakan. Iya. Sebetulnya kalau saya kan dari RW, wakili RW Nampak ini, kalau di tempat saya pribadi justru malah nggak banjir sebetulnya, karena topologinya memang di atas yang lainnya. Hanya saja rekan-rekan ini banjir. Cuma kemarin itu kita bicara, karena kan setahu saya memang di dalamnya lingkup Purimas ini kan belum diserahkan ke Pemkot ya, jadi pengelolaannya masih seluruhnya dikelola oleh pengembang. Jadi kemarin memang bicaranya itu dua arah antara apa? Warga dan pengembang, karena kan skopnya kan skop di dalam. Hanya saja yang di pengembang itu kemarin yang kita tangkap, tolong kalau saya salah mungkin dikoreksi. Kalau dari teman-teman kemarin kan mungkin persepsinya seluruh saluran ini harus ada pembuangannya. Cuma kalau yang saya tangkap sebetulnya nggak seperti itu. Harus memang ada beberapa kolam tampung dulu kan, nggak seluruhnya dialirkan begitu aja 100% ada aliran. Memang ada kolam tampung. Kalau kita bicara di dalam kawasan Purimas, memang itu dua parti antara kita dan pihak Purimas. Dari pihak Purimas sendiri pun sebetulnya kita apresiasi. Memang ada beberapa rencana Pak untuk masalah banjir ini bukan cuma diem aja. Dari sejak pertama kali bicara sampai hari ini memang ada, terakhir kan memang ada pelebaran juga kolam tampungnya kan biasanya kan memang ada pelebaran. Jadi dari pihak Purimas memang ada pelebaran. Hanya saja kemarin kita hitung kasar aja lah, karena kita nggak ngerti teknis. Tinggi banjirnya kita kalikan lebar jalan, terus panjangnya juga dengan pelebaran jalan kan sebenarnya debit airnya bisa dikalkulasi. Apakah muat nggak sebetulnya gitu? Dan memang kapasitinya untuk kolam tampung yang ada dan dibangun di situ ini kan terbatas karena lebar lahannya kan memang ada keterbatasan di situ tadi. Ya. Mau dilanjut? Ya, ada keterbatasan di pembuatan kolam tampung dan sebagainya yang berada di lingkup Purimas ini. Kalau kita nggak bicaranya nggak perlu keluar Pak ya, mungkin di dalam aja ada keterbatasan lahan. Kemarin juga sudah dijelaskan oleh konsultan juga, memang ya itu tadi, memang ada keterbatasan. Dan ujung-ujungnya kita pikir memang ada beberapa yang harus dikeluarkan. Itu yang dari persepsinya warga seperti itu Pak. Hanya saja memang kemarin kan kita bilang Purimas pun untuk mengeluarkan itu juga ada effort, dan saya pahami juga effort ini kan nggak mungkin sia-sia. Kalau warga mungkin ada beberapa warga yang pikir pokoknya saya nggak banjir, whatever gimana pun caranya nggak banjir. Nah, saya pikir kan nggak bisa kalau kita nggak mau tahu permasalahan realnya ini seperti apa, itu aja Pak. Nah kemarin dari Purimas memang sudah bikin beberapa, hanya saja kalau yang kita lihat dari pihak RW itu memang ada kapasiti untuk lahannya tadi. Terus yang kedua, di sini kan ada sumber daya yang juga harus mereka keluarkan, ada duit, ada biaya, ada macam-macam. Nah, akhirnya kemarin kita bicara karena kita memerlukan outlet keluar ini tadi, Pak. Outlet keluar di mana eksis kelebihan yang nggak bisa ditampung di kolam tampungnya tadi untuk bisa keluar. Nah, ini kan memerlukan pembicaraan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini kan PU atau mungkin pemilik lahan di sekitarnya itu tadi. Sehingga apa? Effort yang dikeluarkan oleh Purimas, meskipun mungkin nanti tidak final, tapi kan planningnya sudah ada. Oh, kita arahkannya di sana.
entah ke depan itu saluran yang nyambung itu ada atau tidak ada, tapi paling tidak kan kita semua tahu, oh ini arahnya ke sana itu aja. Dan semua effort yang mesti difokuskan itu kita bergantung pada master plan yang kita ketahui bersama, karena ini kan nggak bisa di dalam aja, di luar aja. Karena itu forum ini ada. Jadi untuk kita mau tahu di mana sih kira-kira yang bisa keluar itu, dan warga pun kan puas juga dengan itu. Oh iya, kita tahu memang ada plan-plan yang memang sudah disiapkan seperti ini. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, paling tidak kan kita tahu seperti itu. Jadi mungkin bisa di provide sama Pak Eko dulu, kira-kira apa sih masalahnya, banjirnya sebesar apa, dan kira-kira yang bagian mana yang mungkin diperlukan untuk aliran keluar itu tadi, mungkin bisa disampaikan oleh Pak Eko. Siang Pak. Ini saya lanjutkan. Ya begini Pak. Yang diputuskan warga di sini adalah jalan keluarnya yang pasti. Terutama yang untuk yang pasti yang di Kebun Agung sudah jelas, itu adalah saluran pertama. Nah, yang jadi masalah adalah di saluran C, yaitu yang saluran yang dibilang ke arah timur, yaitu yang di poin A dan poin B yang terbentuk sekarang tembusannya. Setelah saya cek ke lapangan ke segala macam, kan ini salurannya belum jadi nih Pak, yang belum jadi. Jadi ini, dan jadi di sini ada tambahan yang dibilang ada bosom baru. Ada bosom baru di daerah sini yang saya kira kurang ini juga, kapasitasnya juga kurang. Dan di sini ternyata sampai saya cek di ujung sini tidak ada saluran sama sekali Pak, tidak ada jalan outletnya ke istilahnya ke saluran utama. Begitu pula dengan A, ini juga sama. Pak, rumahnya yang ini ya Pak, yang ini? Ya ini Pak, Puimasnya. Ya, yang dimaksud ya. Ini. Mau keluar ke situ titik-titik Betul. Pak. Jadi arah keluar ini tidak ada Pak. Saya bilang belum jadi. Pernah saya sampaikan ke Pak Chandra waktu itu ya Pak ya. Secara langsung juga ke Pak Chandra, kebetulan ya ini mau diapakan lagi, kan gitu. Mau diapakan lagi? Ini setelah ini akan terbentuk apabila lahan ini akan ada penggunanya. Seperti itu. Sampai kapan warga Pulimas menunggu lahan ini? Apakah harus selalu banjirmu terus gitu kan gitu? Nah, setelah saya cek kondisinya, contoh, nah, yang detail A ini, sendiri pada posisi ini tidak ada jalan keluarnya juga. Ini jalan di tembusnya adalah Gunung Anyar Jaya. Ini kendala di situ, tidak ada saluran yang mengarah ke Kebun Agung ataupun kemana. Yang kedua, yang blok B ini juga sama. Ini malah persimpangan di Gunung Anyar Jaya. Ini malah gotnya sini malah tambah kecil, gitu, tambah kecil. Selain itu, yang C ini sebenarnya saya lihat saluran ini ada, cuma tapi tidak terawat. Alami gitu ya. Alami, malah ini yang tidak digunakan, istilahnya seperti itu. Yang ketiga ini yang D. Yang D ini adalah saluran yang ditambah, yaitu tadi yang saluran paling bawah itu seperti gambar itu, kepo itu belum jadi, malah tambah hilang salurannya dan tidak ada salurannya sama sekali. Nah, jadi ini persimpangan ini tidak ada saluran sama sekali, dan di sini ternyata juga bosom-bosomnya perumahan yang ini juga. Itu tanahnya udah tanya orang Pak ya? Betul, tanah orang. Ini yang disupport Pak Eko ini jaraknya lebih dari segini Walaupun jarak itu dari Pulimas Pak. Kan Jadi asumsinya, ingin tahu ujung-ujungnya gitu loh Pak. ujung-ujungnya, dan disitulah kita disebut kita tidak mempunyai outlet untuk keluar. Ini belum bisa dikatakan outlet untuk keluar kalau bagi saya sendiri, seperti itu. Karena jujur aja 2 tahun yang lalu, kenapa terbuka outlet itu kan hanya untuk antisipasi jangka pendek dulu. Seperti itu sejarahnya Pak. Nah, ternyata saya cek, ini saya ambil dari Google Maps dan saya cek juga di lapangan, kondisinya sama persis. Ini yang saluran A Pak, keluarnya. Masa keluarnya ke sini? Kan kita nggak mungkin. Kita anggap ini bukan jalan keluar. Ini ada jalan tembus ke sana, cuma ini tidak tersambung. Iya, saluran ini tidak tersambung. Ya ada crossing. Sambung Pak. Sambung. Ada crossingnya. Intinya saya nggak ada yang lihat, cuma di sini adalah kotor dan ini ada tanahnya. Ya terus Pak. Itu. Yang kedua, ini yang saluran yang dibilang saluran B.
Nah ini saluran B ini, nah ini dibaliknya adalah saluran ini Pak, lebih kecil. Lebih kecil. Nah yang C yang dibangun bosen tambahan itu. Nah ini yang C, ini yang saya bilang ada saluran yang alami itu. Nah ini yang D. Yang ini malah tidak ada sama sekali salurannya ada di sini Pak. Malah tidak ada bentuk sama sekali. Karena punya pemerintah apa ya? Lupa. Mau dipakai SMP. Depannya pelayaran. Existingnya ada saluran. Ada. Berarti itu jadi pertahanan bisa gitu. Paketnya di luar sana. Ya terus. Jadi seperti itu Pak. Jadi ini laporan saya tentang pantauan yang istilahnya outlet yang dikeluarkan. Ya. Nah maka di sini Yang detail yang lainnya Pak, yang C enggak ngecek. yang C ya ini Pak. Yang C yang ini Pak. Oh, Iya Pak. Itu ada. Yang saluran alami Pak. Ini ada. Ini malah ada. Itu bukan. Seperti itu. Ini sebenarnya sih. Dan ini adalah yang kejadian di tanggal 4 malam di ini di Blok Ubud di depan rumah saya sendiri nih Pak. Blok Ubud. Masuk rumah Pak. Di F11 yang masuk kantor. Ini ada semua. Bahkan di rumahnya Pak RW sendiri mobilnya Mazda 2-nya belok juga, hampir. Hampir ya. Ini ada juga fotonya itu. Nah, Kemarin ini ya Senin itu Pak. iya. Ini saluran yang di pojok, dinding pojok yang sebelah timur. Ini aja kondisi sudah seperti ini, Pak. Ini bahkan itu sudah terjadi genangan, meluap juga. Ini, maaf ini malam, jadi ya apa adanya. Nah, ini udah sampai sini Pak. Kata, ini gotnya juga hampir penuh. Sampai lihat aja. Ini waktu saya ambil di saat gerimis, dan ini masih lama waktunya, hampir 1 jaman masih gerimisnya. Nah ini ambil salurannya tidak mumpuni juga. Ya, ini bisa dilihat sendiri kondisi yang baru, saluran baru. Ini penuh. Ini sudah sampai di atas mata kaki. Ya. Ini wis penuh Pak buatnya. Gitu pula ini. Ini semua ini sudah hampir sama. Kita lihat aja. Nah yang terparah itu ada di F17 nanti. Ini sudah lebih dari mata kaki. Ini juga. Ini pada ban ini kan termasuk ban tinggi nih. Sudah melebihi juga. Ini kebetulan ini yang terparah. Di posisi mana Pak? Nah, Di mana dia? di F17 Pak. Di F17 pojokan, paling pojok. Nah ini mobilnya Pak RW sendiri. Mobil Pak RW. Nah di saat ini saya nunggu air sesat baru jam 2 jam setelahnya, 2 jam lebih, 2 jam 15-an. Saya cangkul apa istilah nongkrong di rumah Pak RW sampai nunggu air ini, gitu loh, sampai air ini kesat. Jadi itu Pak, ini. Jadi untuk ini yang terbaru, data terbaru yang saya dapat di situasi. Intinya gini, intinya ya kita tadi mempertanyakan 2 saluran itu kelayakannya di mana, kan gitu. Terus terang aja istilah kalau dibilang kelayakan juga nggak ada Pak ya. Karena saluran sendiri. Tadi yang Betul. yang mana Pak? Yang A dan C. A dan C. A dan D Pak, maaf. C A dan D. dan D Pak. Coba dibuka aja coba. Oke. Nyalain itu C dan D. Enggak usah dia. Mati. Oh. C dan D. Kalau di sini C dan D di situ. Oh iya di situ C dan D. Cuma saya di sini sesuai sama outletnya. C. Wis C dan D Nah. ya Pak, C dan D. A dan D. A dan D, maaf. A dan D. Di situ C dan D. Oh C dan D, tapi di sini A. A dan D. Kalau D-nya sama berarti. D-nya sama. A kondisinya tadi di kampung ya. A di kampung. Kampung. Ini melewati 2 perumahan. Ah. Central Point dan Royal Paka. Seperti itu.
Terus yang D. Yang D ini yang hilang, saluran hilang. Nah saya bilang saya tidak ada kelayakan dalam artian penentuan saluran. Kita Coba. harus nunggu sampai berapa lama? Ya Pak, terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Lanjut. Terima kasih. Coba si Mas Andi ya Bu, bisa ngasih penjelasan ini dari layar mungkin yang lebih tahu. Kalau saya kan sampai detail kan saya nggak tahu Pak ya. Iya. Iya. Jadi teman-teman mungkin ada yang bisa. Nanti ada yang Gambar. Oke. Terima kasih. Maaf Pak ya, telat hujan ini. Terima kasih. Intinya gini Pak, untuk saluran di sana itu yang kita tahu itu ke timur itu ada 5 saluran yang menuju ke nanti ke timurnya pelayaran semua. Itu kebetulan sudah ada pompa di sana. Terus yang tengah yang tadi Bapak bilang yang C ya, yang besar itu sudah pernah kita keruk, cuma sekarang rumput liarnya tumbuh lagi. Itu sudah dalam Pak. Nah, jangan di kurs itu mungkin Yang alami yang sudah Iya. jadi itu Pak ya. sudah pernah kita keruk. Itu tanah Dewi Mas ya. dalam Punyanya kita ya. Punya sahabat ya. Yang- salurannya gitu. Yang saluran C ini Pak ya. Itu yang paling besar. Betul. Sama yang paling bawah itu juga yang paling besar. Mungkin connect ke depan masjid. Yang bawah itu adalah Yang D. yang D Pak. Yang D. Tapi kita tidak terkoneksi ke sana. Betul, ya itu. Yang terkoneksi Yang C. Yang C. C dan A. Yang D C dan A, A dan D. A dan D. Connect Pak. D-nya Betul. connect. Yang D, yang D connect yang D. Enggak. Di connect enggak? D connect. Enggak. Enggak. Kalau yang A itu cuma nyebrang Kurimas Pak. Itu enggak. Yang D malah enggak. Sistem Kurimas. Sebentar ini. Tengok dulu, Pak. Pokoknya di mana? Sampai Ini Pak. supaya sama. Penama- Nanti penamaannya bahasnya beda. beda. Penamaannya Nanti jadi, kita Pak. bahas, udah dibahas, nggak Ganti, sama. Namanya beda. Ya. Ah. Ya. Ini namanya A yang di sini Pak Eko ya. Oke. Pensil apa? Yang A itu C berarti ya, situ ya. Iya. C. Bukan nggak apa-apa. Mungkin karena ini udah rekom, nama D, ini kita D tuh ya. Ya itu. Bukan C ini ya. Bukan ini C. supaya C. sama Oh persepsinya. bukan, yang Tapi Pak Eko. bola- Iya, itu A. Tempat itu A. Berarti Ini itu, A, berarti yang itu. ini D.